Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, Ustadzah kembali bertemu dengan anak-anak di pelajaran PAI ya, khususnya di kelas 6C dan kelas 6D. Adapun di kelas 6A dan 6B, insya Allah pengampu PAI-nya bersama Ustadz Arif. Anak-anak, karena kalian sudah kelas 6, Ustadzah harap semangat belajarnya harus semakin bertambah. Kita sepakat ya. Baik, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadzah akan men-share materi. Pada pertemuan pertama ini, Ustadzah akan menyampaikan materi beriman kepada takdir Allah. Sebelumnya, Ustadzah mengingatkan harapannya anak-anak juga membawa buku PAI ya, buku paket PAI untuk melengkapi apa-apa yang Ustadzah sampaikan. Baik anak-anak, ada 3 tujuan mengapa kita belajar beriman kepada takdir Allah ini. Yang pertama tujuannya agar kita meyakini adanya takdir Allah. Yang kedua, agar kita selalu optimis ya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar kita mengetahui makna iman kepada takdir Allah. Nah, tujuan ini jangan anak-anak lupakan ya. Nah, insya Allah untuk materi beriman kepada takdir Allah ini, Ustadzah akan bagi 2 sub. Yang pertama nanti takdir Allah pasti berlaku, dan sub kedua bagaimana bersikap terhadap takdir Allah. Sekarang kita akan masuk pada sub yang pertama. Takdir Allah pasti berlaku. Ustadzah akan memberikan 3 kata kunci ya. 3 kata kunci untuk memudahkan anak-anak memahaminya. Yang pertama, beriman kepada takdir Allah adalah rukun iman yang ke-6. Nah, harapannya rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang ke-5 yang anak-anak sudah pelajari di kelas 1 sampai kelas 5 kemarin tidak dilupakan. Karena insya Allah hal ini akan terus berkaitan. Ingat, PAI bukan pelajaran teori, tetapi pelajaran praktek untuk kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Kemudian kata kunci yang kedua, maksud. Nah, maksud dari beriman kepada takdir Allah adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia ini semuanya tidak akan ada dan terjadi kecuali karena kehendak dan kekuasaan Allah. Selanjutnya, kunci yang ketiga, bahwa keimanan pada takdir Allah meliputi 4 hal tahapan. Nah, 4 hal tahapan ini juga harus anak-anak pahami agar kita semakin yakin bahwa takdir Allah pasti berlaku. Kemudian kita akan paham bagaimana kita bersikap kepada takdir Allah tersebut. Baik, sekarang kita masuk kepada 4 hal tahapan berlakunya takdir Allah. Silakan anak-anak buka buku PAI-nya tadi ya, dari halaman 9 sampai halaman 11 gitu, sampai halaman 11 ya.
agar anak-anak bisa mengetahui bunyi surat dan artinya dari dalil-dalil yang akan Ustadzah sampaikan di sini. Kita masuk pada tahapan pertama, bahwa Allah mengetahui. Allah mengetahui semua peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ingat, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan manusia, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, serta nasib baik maupun nasib buruknya. Nah, ini dalilnya ada di surat At-Tolak ayat 12. Nanti silahkan anak-anak baca ya. Selanjutnya tahapan kedua. Tahapan kedua adalah semua yang terjadi telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini dalilnya ada di surat Al-Hadid ayat 22. Artinya, apa saja bencana yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa dirimu sendiri telah tercatat dalam suatu kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi ternyata sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah sudah mencatat terlebih dahulu di Lauhul Mahfuz ya. Tahapan ketiga, semua peristiwa itu benar terjadi karena Allah. Ini ada di surat Yasin, dalilnya ayat 82. Ini artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka menjadilah ia. Dan ini sangat mudah bagi Allah ya. Seperti itu. Tahapan yang terakhir, yang keempat, bahwa semua peristiwa yang terwujud karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Furqan ayat 2. Ini artinya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Masya Allah ya. Jadi setiap Allah menciptakan segala sesuatunya, menciptakan segala peristiwa itu dengan ukuran-ukurannya yang tepat begitu. Tidak ada yang menyimpang ya. Coba kita lihat diri kita, wajah kita begitu ya, wajah kita. Bagaimana Allah menciptakan dengan tepat. Ada 2 mata, 2 lubang hidung, begitu, 2 telinga. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana kalau mata kita satu, bagaimana kalau lubang hidung kita satu seperti itu. Dan Masya Allah, Allah membedakan, oh bentuk manusia wajahnya seperti ini, sementara bentuk hewan seperti itu, begitu. Itu salah satu contoh bahwa Allah menciptakan, mewujudkan segala sesuatunya dengan ukuran-ukuran yang pas. Gitu. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kedua. Bagaimana bersikap terhadap takdir Allah? Bagaimana kita bersikap terhadap takdir Allah? Kita manusia, begitu ya, semua manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya. Karena itu dengan bekal akal dan ajaran agama yang dibawa Rasul, harapannya kita bisa belajar untuk bersikap. Bagaimana sih gitu bersikap harusnya terhadap takdir Allah? Ini yang pertama, orang beriman diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik. Nah, itu sudah pasti ya, seperti itu. Yang kedua, orang yang beriman dilarang bersikap malas dan hanya menunggu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contohnya, misalnya Ustadzah informasikan anak-anak besok ujian ya. Nah, ternyata ada di antara kalian atau mungkin banyak gitu ya, tidak belajar. Ketika ditanya, jawabannya, loh aku sudah tahu kok, Allah menakdirkan aku untuk ujian ini dapat jelek atau dapat bagus, seperti itu. Oh tidak ya, sikap ini keliru, seperti itu. Nah, kita tetap harus berusaha, tidak boleh malas ya untuk mencapai yang lebih baik.
Kemudian yang ketiga, orang beriman dilarang melakukan perbuatan maksiat dengan dalih bahwa itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya misalnya seorang pencuri kemudian tertangkap dan diinterogasi. Kenapa kamu mencuri? Gitu. Dia jawab, sudah takdirku. Allah mentakdirkan aku sebagai pencuri. Tidak. Itu perkataan yang tidak benar begitu, ya. Karena Allah ingin semua makhluknya, ingin semua manusia ada dalam kebaikan. Tapi kenapa Ustadzah kok ada yang jelek gitu ya? Ada yang berbuat maksiat dan sebagainya. Itu karena pilihannya. Nah, begitu ya. Nah, semoga sikap yang ketiga sikap ini anak-anak bisa ingat dan bisa dipahami bersama. Baik, kelihatannya kita sudah memasuki slide yang terakhir. Slide penguat ya, penguat untuk Ustadzah juga untuk anak-anak dari sabda Rasulullah SAW tentang takdir Allah ya, tentang meyakini akan takdir Allah. Bunyinya seperti apa? Bersemangatlah kamu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kamu kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Nah, itu ya. Ini kesimpulan dari sikap-sikap. Jadi kita harus berbuat baik, kita tidak boleh malas, kita tidak boleh menunggu, ya seperti itu. Nah itu harapan Ustadzah. Semoga dari awal sampai akhir apa yang Ustadzah sampaikan dapat anak-anak pahami dan Allah memberikan jatah ilmunya kepada kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini Ustadzah akan menyampaikan tugas ya, menyampaikan tugas. Oh ya, jika ada yang belum paham, dipersilahkan anak-anak menyampaikan kepada Ustadzah melalui WA ya. Nanti minta tolong kepada ayah, bundanya untuk menghubungi Ustadzah. Seperti itu. Baik Ustadzah, masuk kepada slide tugas. Nah, apa tugasnya? Amati sekitar tempat tinggalmu. Diamati, kemudian tuliskan hasil pengamatanmu di lembar ringkasan penilaian keterampilan yang sudah disediakan. Apa yang diamati Ustadzah? Ya, kehidupan atau peristiwa yang berkaitan dengan beriman kepada takdir Allah. Tulis dengan bahasa kalian, gitu ya. Semoga ini bisa paham. Ustadzah sekali lagi cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup pelajaran PAI ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.